warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 4118203 semester 2 dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah karakter keislaman. Macam-macam najis. Ada 3 macam najis, yaitu 1. Najis besar atau muhalazah, yaitu najis anjing, babi atau yang lahir dari salah satunya. Yang kedua, najis ringan atau mukafafah, yaitu air kencing bayi yang tidak makan selain susu dari ibunya dan umurnya belum sampai 2 tahun. Yang ketiga, najis sedang atau disebut mutawasyithah, yaitu semua najis selain 2 yang disebutkan tadi. Cara menyucikan ketiga najis. 1. Najis besar atau mukhalazah, menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu setelah hilang air atau benda yang najis. Yang kedua, najis ringan atau mukafafah, menyucikannya dengan memercikkan air secara menyeluruh dan menghilangkan air yang najis. Yang ketiga, najis sedang atau mutawasyithah, terbagi 2 bagian, yaitu 1. Ainiyah, yaitu najis yang masih nampak warna, bau atau rasanya, maka cara menyucikannya najis ini dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Yang kedua, hukmiyah, yaitu najis yang tidak nampak warna, bau, dan rasanya, maka cara menyucikannya najis ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Macam-macam air taharah. Taharah menurut bahasa artinya bersih dan suci, sedangkan menurut istilah ahli fikih berarti membersihkan diri dari hadas atau najis seperti mandi, berwudu, atau bertayamum. Ada 7 macam air yang boleh untuk bersuci atau berwudu. Salah satunya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air atau sumber, air es atau salju, dan terakhir air embun. Penjelasan hadas kecil dan hadas besar dan tata cara menghilangkan. Hadas dibedakan menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas asghar atau hadas kecil adalah sesuatu yang membatalkan wudhu atau suatu keadaan yang terjadi pada manusia karena batalnya wudhu yang menyebabkan ia terhalangi untuk melakukan amalan-amalan yang pelaksanaannya disyarati dengan wudhu. Ia termasuk dalam hadas kecil, diantaranya 1. Menyentuh kemaluan, 2. Tidur dengan terlentang ataupun dengan miring, yang ketiga mengeluarkan sesuatu dari 2 jalan, dubur dan kubur, yang keempat hilang akal atau tak sadarkan diri. Tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum. Hadas akbar atau dimaksud hadas besar adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang harus melakukan mandi wajib, seperti junub, haid, dan menyentuh mayit atau suatu keadaan yang muncul pada diri seseorang yang menyebabkan ia terhalangi untuk melakukan amalan yang mana bersuci adalah sebagai salah satu syarat amalan tersebut. Yang termasuk dalam hadas besar diantaranya 1. Bersetubuh, dan 2. Menstruasi, 3. Nifas, 4. Keluar mani. Tata cara menghilangkan atau bersuci dari hadas besar: 1. Membersihkan kemaluan, 2. Berwudu, 3. Niat mandi wajib, dan 4. Membasuh anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu, baru bagian kiri. Praktek wudhu. Langkah pertama yaitu kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian urutan yang ketiga adalah mencuci lubang hidung kita sebanyak 3 kali. Lalu urutan yang keempat adalah membasuh muka kita sebanyak 3 kali. Urutan yang kelima adalah
membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai sikut dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air baik telinga luar maupun dalam sebanyak 3 kali. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki, dahulukan kaki kanan lalu kaki kiri sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini: Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alani minat tawabina wa ja'alani minal mutatahhirin. Amin. Syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat ditunaikan. 1. Beragama Islam. 2. Sudah balik. 3. Berakal sehat. 4. Suci dari hadas dan najis. 5. Menghadap kiblat. 6. Mengetahui masuknya waktu sholat. 7. Mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat, di antaranya 1. Hadas kecil maupun hadas besar. 2. Terbuka auratnya yang tidak segera ditutup. Dan 3. Bercakap-cakap. 4. Bergerak hingga 3 kali berturut-turut walaupun tidak sengaja. 5. Mendahului atau terlambat mengikuti gerakan imam sampai 2 rukun yang tanpa sebab seperti imam ruku, makmum sudah i'tidal. Imam sujud, makmum sudah bangun dari sujud ataupun sebaliknya. 6. Berbalik arah dari kiblat atau Ka'bah. 7. Berubah niat seperti sewaktu sholat niat. Kalau hujan, saya mau mengangkat jemuran, maka sholatnya batal seketika. 8. Punya niat membatalkan sholat dengan kondisi tertentu, seperti waktu sholat berlangsung. Hati berkata, nanti kalau ada tamu, sholatku akan kubatalkan. 9. Mengurangi rukun sholat seperti tidak tahiyat. 10. Menambah rukun sholat selain fatihah dan tahiyat. Dan ke-11 yaitu murtad. Praktek sholat. Doa wirid sesudah sholat. Pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang kedua, memuji Allah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Yang tiga, membaca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Yang keempat, membaca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Yang kelima, membaca doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keenam, doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Syarat-syarat puasa terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya 1. Muslim. Sebagai syarat pertama, seorang yang wajib menjalankan puasa Ramadan harus berstatus muslim, artinya telah mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai nabinya. Otomatis, seorang yang keluar dari Islam atau disebut murtad tidak punya kewajiban menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, balik. Syarat wajib puasa Ramadan yang kedua ialah telah mencapai status balik atau sudah pubertas. Pubertas bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani dari kemaluannya, sedangkan bagi wanita ditandai dengan menstruasi. Ketiga, berakal sehat. Tidak diwajibkan bagi orang muslim yang kehilangan akal sehatnya atau gila untuk menjalankan puasa, termasuk bagi orang muslim yang kehilangan kesadarannya atau dalam keadaan mabuk, maka hal itu akan membatalkan puasa. Yang keempat, mampu berpuasa. Bila seorang muslim tidak mampu menjalankan ibadah puasa seperti usia senja, dalam keadaan sakit, atau dalam perjalanan jauh, maka tidak diwajibkan berpuasa. Bila masih mampu mengerjakan puasa di hari lain, dia diwajibkan menggantikannya. Namun bila tidak, maka diwajibkan membayar fidyah. Selain alasan di atas, ibu hamil dan menyusui tidak diwajibkan berpuasa. Rukun puasa ada 2, yaitu 1. Niat. Ibadah puasa tidak akan sah jika tidak didahului dengan niat. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Jika yang kita lakukan adalah puasa wajib, maka harus berniat pada malam hari. Waktunya boleh berniat ketika sudah masuk waktu maghrib sampai sebelum terbit fajar. Adapun untuk puasa sunnah, maka dibolehkan berniat puasa pada siang hari. Tidak disyaratkan harus niat pada malam hari. Seandainya pada siang hari ini kita belum makan minum sejak subuh tadi, kemudian kita tahu bahwa hari ini bulan Sya'ban, lalu kita berniat puasa Sya'ban, maka hal ini diperbolehkan dan sah puasanya. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar atau azan subuh hingga terbenamnya matahari atau azan maghrib. Dalil yang melandasi ini adalah firman Allah, dan maka minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Surat Al-Baqarah ayat 187. Rukun dan sunnah puasa Ramadan. Setelah syarat wajib puasa Ramadan telah terpenuhi, kamu harus melaksanakan rukun puasa sebagai berikut. 1. Niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjelaskan juga bahwa niat bisa diucapkan malam harinya, sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan,
minum, bersetubuh, maupun hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang sunnah ketika berpuasa. Selain pengertian puasa Ramadan, syarat hingga rukunnya, kamu juga harus mengetahui sunnah-sunnah puasa Ramadan agar amalan ibadahmu semakin besar. Berikut beberapa sunnah puasa Ramadan. Di antaranya 1. Sahur, 2. Segera berbuka saat waktu buka puasa, 3. Membaca doa buka puasa, 4. Berbuka dengan yang manis-manis, 5. Memberi makan pada orang yang berbuka, dan 6. Memperbanyak ibadah. Yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, di antaranya makan dan minum dengan sengaja, bersetubuh, muntah dengan disengaja, keluar mani atau istimna dengan disengaja, haid atau datang bulan, dan nifas atau melahirkan anak, hilang akal atau gila atau pingsan, murtad atau keluar dari agama Islam. Zakat berasal dari akar kata zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Adapun menurut istilah, syariat zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Surat At-Taubah ayat 103. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nishab. Karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah di saat lapang atau sempit. Surat Ali Imran ayat 134. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta. Sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain, tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridho Allah. Hukum dan ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infak. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah atau sedekah memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sifatnya non-materi, seperti pemberian jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan orang lain. Sedekah menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seseorang atau sedekah. Dengan bersedekah atau bersedekah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanan dalam hati, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.